أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Surat Maryam surat ke-19 ayatnya ayat ke-76. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini BCA di Pak Yudi Nur Sejati yang ada di Amerika Serikat, alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan tahun baru 2022 miladiah, kita masih bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pertolongan kepada kita untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, keluarga besar kita, dan kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di bumi ini. Doa kita senantiasa mudah-mudahan yang masih hidup, mereka semuanya mendapatkan panjang umur, bil barokah, wa bita'atillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita untuk seluruh keluarga besar kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tafaqquh fiddin,
perdalam surat Maryam ayat 76 ini sebagai hiburan bagi kaum muslimin yang dihina dan dicemoohkan itu karena memang mereka tidak berdaya menjawab tantangan kaum musyrik yang menyombongkan kekayaannya. Jadi sekali lagi antara kaum mukminin dengan kaum musyrikin itu sangat jauh, Pak. Ya, jauh sekali, Pak ya, jauh sekali. Ibaratnya yang satu itu jalan ke arah kanan, yang satu jalan ke arah kiri. Nah, kan tidak ketemu toh, Pak? Ya, tidak ketemu. Makanya ya kadang-kadang ya terjadilah yang namanya ujian ini. Orang-orang yang beriman ini diwanti-wanti sama Gusti Allah, diwanti-wanti sama Rasulullah agar bersabar. Lah orang itu bisa sabar, Pak, kalau dia punya Islam, ya Pak, dia punya iman, kemudian dia juga orang yang taat, dia adalah orang yang benar, baru dia bisa sabar. Tapi kalau dia tidak punya Islam, dia tidak punya iman, dia orang yang tidak taat, kemudian dia juga orang yang tidak benar, maka bukan sabar yang didapatkan, tapi lawannya sabar, yaitu namanya marah-marah, bukan ramah-ramah. Nah, biasanya kalau sudah marah-marah, sudah melampaui batas, nah, biasanya matanya melotot, sampai mau coplok, warnanya merah, nada bicaranya mengeras tinggi, dan menggereng kayak macan, kayak mau menerkam. Makanya kalau kesabaran itu sudah lepas dari tubuh kita, maka yang namanya kebenaran itu akan hilang. Ya Pak ya, ketaatan juga akan hilang, Islamnya hilang, imannya hilang. Ya akhirnya ya dia menjadi orang-orang yang musyrik. Makanya orang-orang musyrik itu suka mencaci orang-orang muslim. Tapi untungnya orang muslim itu dibekali kesabaran tadi, Pak. Ya, walaupun dihina, walaupun dicaci, walaupun dimaki, walaupun kadang-kadang diperangi, baru melawan, ya, membela dirinya, membela agamanya, membela harta bendanya, membela keluarga besarnya. Tapi kalau dia tidak disakiti, dia tidak diperangi, maka umat Islam ini tidak diperbolehkan mengganggu umat yang lain. Loh Pak, betapa indahnya ya Pak akhlak orang Islam itu ya Pak ya. Ya betul Pak. Jadi kalau tidak digarai, ya kalau tidak direndahkan, diusik ya Pak ya. Lah itu semua ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi. Jadi orang Islam tidak boleh kehilangan yang namanya jati diri Islamnya, supaya umat Islam tidak
Makanya kita berlindung Pak dari yang namanya sifat yang namanya munafik itu Pak. Ya, itu bisa menyebabkan orang Islam itu tiada berdaya. Ya Pak. Tidak ada marwahnya lagi. Tidak ada marwahnya. Tidak ada kekuatannya, tidak ada yoninya, karena dia sudah kembali berkata-kata dusta lagi. Yang kedua, kembali mengingkari janji-janjinya. Kemudian dia berkhianat atas amanat yang dipikulkannya. Sehingga walaupun itu banyak, maka seakan-akan dia seperti buih yang ada di lautan, ditendang ke kanan, ke kiri, tidak berdaya. Jadi itu semuanya menjadi pelajaran ya Pak ya. Menjadi pelajaran kita. Jadi umat Islam ini harus kokoh pendiriannya, jangan mau obok-obok ya oleh iblis itu ya, karena iblis itu sukanya begitu, mengadu domba ya Pak ya. Allah menjanjikan akan memberi mereka tambahan petunjuk di samping petunjuk-petunjuk yang telah mereka terima loh Pak. Jadi kalau misalnya ujian itu lulus Pak, maka umat Islam itu akan dinaikkan tingkatannya. Ya Pak ya. Kalau dulu sudah mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu akan ditambahkan lagi. Ya, kalau dulu sudah punya ilmu, ya, kemudian setelah dia sabar dengan ujiannya itu atau mengikuti pendidikan, maka akan ditambah lagi ilmunya. Itu loh Pak. Jadi bertahap-tahap ya Pak. Seperti yang kita lakukan itu loh Pak. Ya kita belajar, membaca, setelah bisa membaca nanti kita dibisakan kita bisa memahami. Setelah kita bisa memahami, nanti kita akan ditingkatkan bisa mengamalkan. Setelah mengamalkan, kita akan dinaikkan lagi untuk bisa mendakwahkan. Lah ini sebuah karunia yang luar biasa Pak, yang tidak bisa ditukar oleh dunia dan isinya. Walaupun ditambah lagi 2 kali lipat, ya. Jadi iman itu harganya mahal sekali Pak. Ya. Jadi kemusyrikan itu misalnya orang-orang yang musyrik itu Pak ya, mau menyongkol Gusti Allah, mau menyongkol para malaikat supaya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, ya membawa emas sepenuh bumi dan isinya, tidak bisa Pak jawabnya. Ya, berarti itu menunjukkan ya iman dan takwa, Islam dan takwa itu merupakan nikmat yang paling besar dibanding dunia dan isinya. Tapi kita tidak boleh membenci dunia. Ya, nggak boleh. Dunia kita benci, dunia kita laknat. Sementara dunia ini adalah tempat bertanam kita, bercocok tanam kita, ladang kita untuk di akhirat. Makanya di dunia ini ya aslinya dunia ini terlaknat. Tapi kalau dia itu orang-orang yang alim ya, orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian orang-orang yang mau belajar, kemudian dia mau mengamalkan ilmunya pula, ya, dan senantiasa berzikir kepada Allah dan beramal soleh, maka kehadirannya di dunia dia bukan terlaknat, ya, tapi mereka semua mendapatkan nikmat karunia dari Allah atau rahmatnya Allah. Amin. Ya, jadi yang muslim itu dirahmati, sementara yang musyrik itu
nati. Tidak sama ya Pak ya. Ya, Nah, ya. dengan petunjuk-petunjuk itu mereka akan lebih bertakwa dan lebih bahagia loh Pak. Takwanya semakin kokoh, imannya semakin baik, ketentramannya, kebahagiaannya seakan-akan dia sudah merasakan yang namanya nuansa surgawi itu bisa dirasakan di sini. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati. Ya Pak ya. Jannati. Rumahku itu adalah seperti surgaku. Jadi kita berada di dunia ini seakan-akan dunia yang ditempati oleh orang-orang yang beriman itu seperti taman-taman surga. Jadi harus begitu. Jadi jangan kita jauh-jauh ya. Makanya dengan cara Allah mendidik kita, mengajari kita, siapa yang di dunia ini bisa merasakan sebuah kedamaian, sebuah kebahagiaan, sebuah tatanan yang islami, yang imani, yang ihsani, maka dialah nanti yang akan berhasil dimasukkan ke dalam surga yang abadi di sana, ya Pak. Jadi miniaturnya itu di sini, Pak. Oh, miniaturnya di sini ya, Pak. Makanya terus dzikirnya diperkokoh, ya. Jangan sampai kita ini kehilangan Allah, jangan sampai kita ini kehilangan Rasulullah. Itu loh Pak, yang kalimat syahadatain itu loh Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah kuncinya surga. Jadi maknanya kita taat sama Allah, taat sama Rasulullah, kemudian mentaati dan mencintai orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bisa para habaib, bisa para kiai, bisa para ustadz, atau orang yang beriman. Semua itu harus ditaati Pak. Ya, para pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah itu wajib untuk ditaati. Namun apabila warga bumi atau pemimpin itu melanggar ya tidak taat kepada Allah, maka kita bisa mengingatkan mereka dengan cara sopan dan santun, dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Bisa dengan tangan kita yang punya kekuasaan, bisa dengan mulut kita, para ustadz, para kiai, untuk menyampaikan kebenaran ini, atau dengan hati kita. Kita mendoakan ya umat yang ada di bumi ini Pak, yang hatinya masih mati, mudah-mudahan dihidupkan sama Gusti Allah. Yang hatinya sakit, mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Yang hatinya sehat, mudah-mudahan semakin kuat. Tadi loh Pak, sudah dapat hidayah, tapi hidayahnya tambah lama-lama tambah kuat, lama-lama tambah baik. Ojo 2021 kemarin baik, 2022 malah gembos. Nah ini namanya tempe gembos. Ya nek tempe gembos enak digoreng anget-anget. Lah nek ban gembos, lah apa gak nuntun? Nah, bahaya. Apa nek mobilnya gede? Apa gak mengkis-mengkis? Nah, ya Pak ya. Ya, yang dulunya terbaik malah jadi terbalik. Naudzubillah ya Pak. Jadi ada ya Pak ya. Jadi ada lambang ya Pak ya. Ada yang namanya beruntung. Yang pertama ya Pak, lawannya beruntung itu merugi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tercela. Nah, ya.
Siapa yang beruntung? Yang tahun ini lebih baik dari kemarin. Ya, kemarin nggak bisa ngaji aku, Pak. Kemarin aku belum paham itu, Pak. Kemarin aku belum mengamalkan ini, Pak. Kemarin aku belum berdakwah, Pak. Sekarang 2002 aku mulai berdakwah, Pak. Oh, berarti dia beruntung. Ya, Ya, Pak. kalau dia merugi itu sama, Pak. 2021, 2022 podo sami mawon. Tapi mau Pak. Lah iku namanya rugi, Pak. Ya. Ya, Wong podo wae rugi, Pak. Opo maneh sing ketiga namanya celaka. Tahun ini ya lebih jahat dari tahun kemarin yang terbalik tadi loh. iya Pak. Namanya naudzubillah summa naudzubillah. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menambah kita semakin bertakwa dan bahagia. Biarkanlah orang-orang kafir itu berbangga-bangga dengan kekayaan dan kedudukan dan selalu berada dalam keangkuhan dan kesombongan loh. Jadi mereka somse, mereka angkuh, ya dibiarkan aja, didoakan menengahe, gak usah banter-banter ning ngarepe wonge. Koko tersinggung, ya iso-iso sampean malah disemprot. Ya nek disemprot banyu seger lah, nek disemprot itu apa gak badek akhirnya loh. Ya biarkanlah mereka berlarut-larut dalam kesesatan dan kedurhakaan, biar aja, tapi hati kita harus mengingkari, jangan suka, ojo kok malah terus rasain lu nanti, ojo ngono. Kasihan. Ya jangan. Jadi hati kita tetap ya koyo parkir ae. Wis ora nek gurine ku jurang, sedikit maju, Pak. Kiri lagi, kemudian mundur pol, gaspol, melebu jurang, mati, Pak. Aja ngono, Pak. Ngesakno, Pak. Ya. Jadi hati kita tetap menolong ya, Pak. Jadi walaupun mereka beda dengan pandangan kita, tapi dalam hati kita tetap dimintakan hidayah. Pada suatu saat Allah akan menimpakan siksanya yang sangat keras kepada mereka. Di waktu itulah nanti mereka akan sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang besar dan menyesal dengan amat sangat. Gitu, Pak. Jadi pada waktu dia itu dicabut nyawanya itu, Pak, baru ngerengek ngelilir, Pak. Lu neraka ono. Ternyata siksa kubur ono. Ngerengek ketok, penyesalannya itu baru ngelilir karepe, gak gelem, wis nek ngono gak sida mati ae wis. Aku tak balik meneh, kasep jari malaikat. Ya, kaya Mbah Un lho, Pak. Wis nang kene Sungai Nil ngerengek mau tobat, akhirnya ditekek sama malaikat Israel, ya. Tetapi penyesalan itu tidak akan menolong mereka sedikit pun karena ibarat nasi sudah menjadi bubur, ya. Kaseb, ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Dalam menghadapi kesombongan kaum musyrikin itu hendaklah kaum muslimin sabar dan tabah selalu mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, ada di Al-Quran, ada di Al-Hadis, petunjuk itu ada ajaran sabar, ada ajaran tawakal, ada iman, ada takwa, ada taat dan patuh kepada perintah-perintahnya. Demikianlah hati mereka yang akan lapang, pikiran mereka akan tenang, amal baik mereka akan bertambah, mereka senantiasa akan berada dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Allah
akan menyediakan bagi mereka pahala yang berlipat ganda, ya Pak. Amin. Jadi mudah-mudahan keluarga besar kita, kaum muslimin muslimat di jagat raya ini, di Indonesia, di Amerika Serikat, di mana saja mereka senantiasa mendapatkan kasih dan sayang dari Gusti Allah. Kita saling doa mendoakan ya Pak. Makanya kalau doa, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.